Namaku Arman Saputra, lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 1987, di sebuah desa kecil di Jawa Tengah yang damai. Desa ini terhampar luas dengan sawah-sawah yang membentang dan pepohonan rindang yang menjadi saksi bisu, menyimpan bisik-bisik kuno yang tak pernah tertangkap mata biasa. Sejak kecil, aku sudah hidup dalam keluarga sederhana. Ayahku bekerja sebagai buruh tani, sementara ibuku mengelola warung kecil di depan rumah. Hidup kami memang tak bergelimang harta, tetapi cukup untuk bertahan dan melukis senyuman di wajah-wajah kami. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. 2 adikku, Sinta dan Yudi, selalu tampak lebih riang daripadaku. Entah mengapa, sejak kecil aku dikenal sebagai anak yang pendiam dan sering melamun, seolah-olah pikiranku berada di tempat lain. Ibuku pernah bercerita, saat aku lahir, bidan desa menyaksikan kilatan cahaya aneh, mirip api yang jatuh dari langit malam. Beberapa warga desa menganggapnya sebagai pertanda, namun tak ada yang berani menjelaskan pertanda apa. Rumah masa kecilku berdiri sederhana, berdinding kayu dengan atap genting tua yang rapuh. Namun, ada sesuatu yang membuatku selalu merasa gelisah di dalamnya, terutama saat malam menjelang. Sejak kecil, mimpi buruk sering datang menghantuiku. Bayangan hitam tanpa wajah datang mendekat, berbisik dalam bahasa yang tidak kupahami. Aku akan terbangun dengan tangisan, tetapi orang tuaku selalu menganggapnya sebagai bunga tidur. Aku masih ingat saat berusia 5 tahun. Suatu malam, aku terbangun karena suara ketukan di jendela kamarku. Saat mataku terbuka, aku melihat siluet tinggi berdiri di luar, menatapku dalam diam. Aku berteriak memanggil ibu, tetapi ketika ia datang, sosok itu sudah lenyap. Ibuku hanya mengusap kepalaku dan menyuruhku tidur lagi. Sejak malam itu, rasa takut tidur sendirian mulai menguasai diriku. Aku sering memaksa tidur di kamar orang tuaku, meskipun ayah tak menyukainya. Warga desa kami meyakini bahwa rumah ini berdiri di atas bekas tanah pekuburan tua. Entah benar atau tidak, tetapi sejak kecil aku sudah merasakan hawa dingin yang sulit dijelaskan, seolah-olah ada kehadiran lain di sekitar kami. Saat usiaku 7 tahun, aku mulai bersekolah di SD desa. Di sekolah, aku dikenal sebagai anak yang rajin tetapi sulit bergaul. Teman-temanku sering mengejekku karena wajahku yang selalu tampak pucat. Beberapa guru bahkan mengatakan aku sering terlihat melamun, seolah-olah berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Aku tak bisa menjelaskannya, karena memang aku sering merasa ada yang memanggilku dari kejauhan. Malam-malam di rumah semakin membuatku tidak tenang. Sering kali aku mendengar langkah kaki di dapur, padahal semua orang sedang tidur. Ada juga suara kursi digeser, pintu berderit, dan bisikan samar. Namun, ketika aku membangunkan ayah atau ibu, mereka selalu berkata aku hanya berhalusinasi. Usia 8 tahun, aku mengalami kejadian yang masih membekas hingga kini. Saat bermain di halaman belakang, aku melihat seorang wanita berambut panjang mengenakan kain putih lusuh. Ia berdiri di bawah pohon mangga, menatapku dengan mata merah menyala. Tubuhku membeku, suaraku tercekat, hingga akhirnya aku pingsan. Ketika sadar, aku sudah berada di kamar dengan kain basah di dahiku. Ayah hanya bilang aku pingsan karena kepanasan, tetapi aku tahu ia tidak percaya dengan apa yang kulihat. Dari kejadian itu, aku semakin yakin ada sesuatu yang tidak wajar menghuni rumah kami. Malam demi malam berlalu, dan sosok wanita itu sering muncul dalam mimpiku. Ia menjerit, memanggil namaku, seolah meminta aku datang padanya. Ibuku mulai khawatir karena tubuhku sering lemas. Setiap pagi aku bangun dengan wajah pucat dan lingkaran hitam di mata. Beberapa tetangga menyarankan agar aku dibawa ke dukun desa. Ayah menolak, tetapi akhirnya menyerah karena kondisiku semakin memburuk. Dukun itu berkata bahwa aku memiliki pembuka mata batin sejak lahir, sehingga mudah melihat apa yang tidak kasat mata. Ia memberiku jimat kecil yang harus kuikat di pinggang. Sejak itu, gangguan memang agak berkurang, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Aku beranjak remaja dengan perasaan selalu diawasi. Bahkan ketika sedang belajar di kamar,
aku sering merasakan ada yang berdiri di belakangku. Saat SMP, aku mencoba mengabaikan semua itu. Aku belajar lebih giat, berharap bisa keluar dari desa ini suatu hari nanti. Namun, rasa takut itu selalu mengikuti. Bahkan ketika tidur siang, aku bisa mendengar bisikan di telingaku, kau tidak bisa lari. Pada usia 14 tahun, aku mengalami pengalaman paling mengerikan. Malam itu, aku bangun karena merasa dicekik. Aku membuka mata dan melihat bayangan hitam besar menindih dadaku. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa bersuara. Hanya mata yang terbuka, menatap makhluk itu yang wajahnya kosong seperti kabut. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, makhluk itu lenyap. Aku bisa bernapas lagi, tetapi tubuhku gemetar hebat. Aku tidak pernah berani menceritakan detail itu pada siapapun. Kehidupanku berjalan seperti biasa di luar rumah. Aku tetap sekolah, tetap bermain dengan teman, tetapi ada sisi diriku yang terus diselimuti kegelapan. Saat SMA, aku mulai merantau ke kota kecil untuk melanjutkan pendidikan. Aku tinggal di kos sederhana, jauh dari rumah angkerku. Awalnya aku merasa lega, karena beberapa bulan pertama aku jarang diganggu mimpi buruk. Namun, suatu malam aku melihat bayangan yang sama di kaca kamar kosku. Wajah tanpa bentuk, berdiri tepat di belakangku. Aku mulai sadar bahwa sosok itu bukan hanya terikat pada rumahku, tapi padaku sendiri. Sejak saat itu, aku mulai rajin membaca doa sebelum tidur. Hanya itu yang membuatku sedikit tenang. Meskipun begitu, beberapa kali aku masih terbangun dengan tubuh penuh lebam, seperti dicengkeram sesuatu. Saat usiaku 20 tahun, aku kembali ke desa karena ayah jatuh sakit. Aku kembali tinggal di rumah itu, dan semua gangguan yang dulu sempat mereda kembali muncul dengan lebih kuat. Malam-malamku dipenuhi suara ketukan, bayangan, dan jeritan samar dari arah belakang rumah. Bahkan adikku, Sinta, mengaku sering melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di depan kamarnya. Ibuku mencoba menguatkan kami dengan doa-doa, tetapi jelas rasa takut itu sudah meresap dalam keluarga kami. Ayah meninggal tidak lama kemudian, dan setelah pemakamannya, suasana rumah semakin mencekam. Aku mulai merasa rumah itu hidup, seolah bernapas dengan udara dingin dan beracun. Setiap sudut rumah terasa mengawasi kami. Aku tidak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Setiap kali aku mencoba memejamkan mata, selalu ada suara yang berbisik, memanggil namaku. Sering kali aku bangun dengan posisi pintu kamar terbuka, padahal aku yakin sudah menguncinya. Malam demi malam, rasa takut itu semakin menguasai. Dan aku tahu, sesuatu sedang menunggu saat yang tepat untuk benar-benar menampakkan dirinya. Itulah awal dari mimpi buruk panjang yang akan terus menghantuiku hingga dewasa. Setelah ayah meninggal, rumah kami terasa semakin sunyi. Namun, kesunyian itu bukanlah ketenangan, melainkan keheningan yang menekan dan menakutkan, seolah-olah seluruh udara di sekitarnya tersedot oleh kekosongan. Malam hari menjadi waktu yang paling menyiksa. Aku sering terbangun oleh suara kursi diseret di ruang tamu, padahal semua orang sudah terlelap. Suara itu kadang disertai dengan tawa lirih seorang wanita, tawa yang pelan tetapi menusuk telinga, membuat bulu kuduk berdiri. Sinta, adikku, mulai tidak berani tidur sendirian. Ia lebih sering bergabung denganku di kamar, memelukku erat setiap kali suara-suara itu terdengar. Yudi, adikku yang bungsu, mencoba bersikap berani, tetapi aku tahu. Dari raut wajahnya ia juga ketakutan. Ibu berusaha keras menenangkan kami, tapi aku bisa melihat tubuhnya semakin lemah, seolah tersedot oleh energi gelap yang menguasai rumah. Suatu malam, ketika aku hendak ke dapur untuk minum, aku melihat pintu belakang terbuka. Dari dalam kegelapan halaman belakang, sepasang mata merah menatapku tajam. Aku terpaku, tubuhku membeku, tidak bisa bergerak. Hanya detak jantungku yang terasa meledak-ledak di telinga. Perlahan, pintu itu menutup sendiri dengan bunyi keras, membuatku jatuh terduduk di lantai. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya halusinasi. Namun, jantungku tahu bahwa itu nyata. Sejak saat itu,
Aku selalu menutup semua pintu dan jendela dengan rapat sebelum tidur. Namun, pintu kamar kami sering terbuka sendiri di tengah malam, seolah ada tangan tak terlihat yang membukanya. Sering pula terdengar langkah kaki berat di lorong rumah, meskipun tidak ada siapapun. Aku mulai mencatat setiap kejadian aneh di sebuah buku kecil, berharap bisa menemukan pola. Tapi yang kutemukan hanyalah kenyataan bahwa gangguan itu semakin sering dan semakin kuat. Pada suatu malam yang dingin, aku mendengar suara seseorang memanggilku dari ruang tamu. Suara itu jelas suara ayahku, padahal ia sudah meninggal beberapa bulan lalu. "Men, kesini, nak." Begitu suara itu terdengar, serak, seperti datang dari jauh. Kakiku gemetar, tetapi entah mengapa aku melangkah ke ruang tamu. Di sana aku melihat sosok ayah duduk di kursi tuanya, mengenakan baju yang sama dengan yang ia kenakan saat dikubur. Wajahnya pucat, matanya kosong, tetapi mulutnya menyeringai. Aku hampir pingsan, tetapi tiba-tiba sosok itu lenyap, menyisakan kursi kosong yang berderit pelan. Aku lari ke kamar, mengguncang tubuh Sinta dan Yudi, namun mereka tertidur pulas seolah tidak mendengar apapun. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Esoknya, tubuhku lemas, dan aku merasa ada bayangan yang terus mengikuti setiap gerakanku. Bahkan saat aku pergi ke warung ibu untuk membantu berjualan, aku merasa ada yang berdiri di pojok ruangan, mengawasiku. Ibu melihat wajahku yang pucat, lalu berkata lirih, "Kamu juga merasakan, kan?" Kata-kata itu membuat bulu kudukku meremang. Jadi bukan hanya aku yang merasa, ibu pun menyadarinya. Malam berikutnya lebih parah. Lampu-lampu rumah berkedip sendiri, pintu berderit tanpa henti, dan bau busuk menyebar di seluruh ruangan. Bau itu seperti bangkai, menyengat, membuat perut kami mual. Sinta menangis ketakutan, Yudi bersembunyi di bawah selimut, sementara aku hanya bisa duduk kaku menatap pintu yang terus terbuka dan tertutup. Aku tahu, rumah ini sudah tidak lagi hanya dihuni oleh kami. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih kelam, yang kini menampakkan dirinya sedikit demi sedikit. Saat itu aku mulai bertekad mencari tahu sejarah tanah rumah kami. Dari seorang tetua desa, aku mendengar bahwa dulunya tanah itu adalah lokasi eksekusi orang-orang yang dituduh pengkhianat pada masa penjajahan. Mayat-mayat mereka dikubur tanpa doa, tanpa nama, dan tanpa restu. Sejak saat itu, banyak yang percaya tanah itu terkutuk. Namun ayah tetap membangun rumah di atasnya karena harga tanah murah. Cerita itu membuat semua kepingan misteri dalam hidupku terasa menyatu. Tidak heran sejak kecil aku selalu diganggu. Aku tinggal di atas tanah yang penuh dendam dan kesakitan. Tetapi semakin aku tahu kebenarannya, semakin kuat juga gangguan itu datang. Malam demi malam, sosok wanita berambut panjang kembali muncul, kali ini lebih dekat, bahkan kadang berdiri di depan pintu kamar sambil menatapku. Suatu malam aku memberanikan diri untuk berteriak kepadanya, "Apa yang kau mau dariku?" Sosok itu hanya diam, lalu perlahan tersenyum, menampakkan gigi hitam yang meneteskan darah. Setelah itu, aku jatuh pingsan dan terbangun dengan tubuh penuh luka. Goresan, ibu menangis melihat keadaanku, sementara Sinta dan Yudi semakin trauma. Aku tahu, kami tidak bisa bertahan lama di rumah itu tanpa melakukan sesuatu. Tetapi setiap kali aku mencoba keluar rumah lebih lama, selalu ada sesuatu yang menarikku kembali. Bahkan dalam tidurku, aku bermimpi tangan-tangan hitam menyeretku kembali ke dalam rumah, memaksaku tinggal di sana selamanya. Dan aku mulai merasa bahwa rumah itu bukan sekadar angker, melainkan sebuah penjara jiwa. Hari-hari setelah itu terasa semakin sulit untuk dijalani. Setiap kali matahari terbenam, hawa rumah kami berubah drastis, seolah kabut dingin yang menekan muncul dari setiap sudut. Dinding-dinding rumah terkadang bergetar sendiri, seakan ada sesuatu yang mengetuk dari dalam tanah yang menjadi fondasinya. Lampu sering padam tiba-tiba, meninggalkan kami dalam kegelapan total, hanya ditemani oleh suara napas asing yang terdengar jelas di telinga. Suara ini bukan napas manusia, ia adalah hembusan dingin yang terasa menusuk hingga ke tulang. Sinta, adikku, mulai sering sakit-sakitan.
Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan ia kerap terbangun sambil berteriak histeris karena mimpi buruk yang sama dikejar oleh sosok wanita itu. Yudi, adikku yang bungsu, pernah terbangun dengan luka cakaran panjang di punggungnya. Tidak ada penjelasan logis, karena pintu kamar terkunci rapat malam itu dan kami semua tidur terpisah. Ibu semakin sering menangis diam-diam. Aku tahu ia berusaha kuat, tetapi rumah ini jelas sudah menggerogoti jiwanya. Aku mencoba mengajak keluarga pindah, tetapi ibu berkata dengan suara lemah, rumah ini satu-satunya yang kita punya, men. Kata-katanya menusuk hatiku. Memang benar, kami tidak punya tempat lain untuk pergi. Tetapi tinggal di rumah ini sama saja seperti menyerahkan diri pada kegelapan. Malam berikutnya, teror datang dengan cara yang berbeda. Aku mendengar suara langkah kaki berat di atap rumah. Suara itu berputar-putar, lalu berhenti tepat di atas kamarku. Aku menahan napas, jantungku berdetak kencang, nyaris meledak. Tiba-tiba terdengar suara teriakan panjang yang melengking, membuat telingaku berdenging dan Sinta menjerit ketakutan di sebelahku. Langkah itu kemudian terdengar menuruni genting, semakin dekat, hingga terdengar jelas di lorong rumah. Aku memberanikan diri membuka pintu kamar sedikit, dan apa yang kulihat membuat darahku membeku. Ada sosok hitam tinggi, kepalanya hampir menyentuh langit-langit, berjalan perlahan melewati lorong dengan mata merah menyala. Tubuhnya tidak jelas bentuknya, hanya bayangan kabut hitam pekat yang berdenyut-denyut seperti asap hidup. Aku menutup pintu dengan cepat dan memeluk Sinta yang menangis histeris. Yudi bersembunyi di bawah selimut, tubuhnya gemetar hebat. Kami bertiga hanya bisa saling berpelukan, menunggu dengan napas tertahan hingga suara langkah itu perlahan menghilang. Namun, meskipun sosok itu lenyap, hawa dinginnya masih tertinggal di dalam kamar, mencekik setiap napas. Malam demi malam, sosok itu kembali menampakkan diri, selalu berjalan di lorong, selalu menatap pintu kamar kami. Aku mulai tidak bisa membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Terkadang aku merasa terbangun, tetapi tubuhku tidak bisa bergerak. Di saat seperti itu, aku bisa melihat sosok wanita berambut panjang duduk di tepi ranjang, wajahnya sangat dekat dengan wajahku. Matanya kosong, mulutnya bergerak seolah sedang berbisik sesuatu, tetapi aku tidak mendengar suara apapun. Ketika akhirnya aku bisa bergerak, sosok itu lenyap, meninggalkan bau anyir darah di udara yang membuatku mual dan kepala pusing. Aku juga mulai sering mengalami mimisan tanpa sebab, seolah-olah tubuhku ikut disedot oleh energi negatif dari rumah ini. Ibu akhirnya memutuskan memanggil seorang ustaz dari desa sebelah. Malam itu, ustaz datang dengan membawa beberapa kitab dan air doa. Ia membaca ayat-ayat dengan lantang di ruang tengah, sementara kami duduk mengelilinginya. Pada awalnya, suasana terasa tenang. Tetapi semakin lama, semakin banyak suara-suara aneh terdengar dari seluruh rumah. Pintu berderit, kaca jendela bergetar, bahkan ada suara tangisan anak kecil dari arah dapur. Ustaz tetap membaca doa, meskipun keringat dingin mengucur di dahinya. Tiba-tiba, lampu padam, dan hanya cahaya lilin yang menerangi ruangan. Dari bayangan tembok, tampak sosok wanita berambut panjang berjalan perlahan, mendekat ke arah kami. Sinta menjerit, Yudi menutup matanya, sementara aku hanya bisa membeku. Ustaz berdiri, mengangkat tangannya sambil membaca doa dengan suara keras. Sosok itu berhenti, lalu mengeluarkan suara jeritan panjang yang membuat lilin padam. Kami semua terjebak dalam kegelapan total. Dari kegelapan itu, aku merasakan tangan dingin menyentuh bahuku. Aku berteriak, dan tiba-tiba lilin kembali menyala. Tidak ada apa-apa di belakangku, hanya dinding kosong. Namun, Ustaz terlihat sangat pucat. Ia berkata bahwa yang menghuni rumah ini bukan sekadar arwah gentayangan biasa. Ini sudah menjadi sarang. Mereka terikat di sini karena tanah ini penuh darah dan dendam, katanya dengan suara berat. Kata-katanya membuat tubuhku merinding. Jadi bukan hanya satu sosok, melainkan banyak roh yang terjebak di rumah ini. Ustaz mencoba melakukan pengusiran malam itu juga, tetapi suaranya terganggu oleh tawa-tawa aneh yang datang dari segala arah. Bahkan udara di ruangan terasa berat,
seolah ada yang menekan dadaku hingga sulit bernapas. Malam itu, Ustaz akhirnya menyerah. Ia berkata butuh waktu dan persiapan lebih banyak untuk menghadapi kekuatan sebesar ini. Dan sejak hari itu, aku tahu bahwa teror yang kami alami baru saja dimulai. Rumah yang mencengkeram. Setelah Ustaz itu pergi, rumah terasa semakin berat dan menekan. Seolah makhluk-makhluk di dalamnya marah karena diganggu. Malam berikutnya, teror yang kami alami bukan lagi sekadar penampakan, melainkan serangan yang terasa lebih nyata dan personal. Suara ketukan di dinding terdengar hampir tanpa henti, berirama seperti detak jantung yang menggila. Dari dapur, piring-piring berjatuhan sendiri, pecah berhamburan menjadi kepingan-kepingan tajam, padahal tidak ada seorang pun di sana. Ibu berusaha mengumpulkan pecahan piring itu sambil menangis, tangannya gemetar hebat. Aku hanya bisa berdiri terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Sinta mulai menolak makan. Ia berkata setiap kali hendak menyuap nasi, ia melihat belatung merayap di piringnya. Aku memeriksa dengan mataku sendiri, dan nasi itu terlihat normal. Namun, wajah Sinta pucat pasi, matanya penuh ketakutan. Yudi semakin jarang berbicara. Ia lebih sering duduk diam di pojok kamar, menatap kosong ke arah dinding. Aku khawatir ia mulai kehilangan kewarasan karena teror yang tak henti-hentinya. Aku mencoba menemaninya, tetapi ia hanya bergumam pelan. Mereka bisik-bisik, "Mas. Mereka tidak mau kita pergi." Kata-katanya membuat darahku berdesir. Jadi, Yudi juga mendengar suara-suara itu. Aku tidak sendirian. Malam berikutnya, aku terbangun karena mendengar suara langkah kaki di dalam kamar. Aku membuka mata dan melihat seorang anak kecil berdiri di sudut kamar, menatapku dengan wajah penuh luka lebam. Tubuhku kaku. Anak itu berjalan perlahan mendekat, langkahnya tidak menimbulkan suara, hanya tatapan matanya yang kosong menusuk jiwaku. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku hilang, tercekat di tenggorokan. Anak itu berhenti tepat di samping ranjang, lalu membungkuk mendekatkan wajahnya ke wajahku. Dari mulutnya yang sobek, keluar bisikan lirih, "Mainlah denganku." Seketika tubuhku bisa bergerak, dan aku menjerit sekencang-kencangnya. Ibu dan Sinta terbangun, mereka menyalakan lampu, tetapi anak itu sudah menghilang. Aku hanya bisa gemetar sambil memeluk diriku sendiri, merasakan sisa-sisa dingin dari keberadaannya. Hari-hari setelah itu semakin tidak tertahankan. Pintu kamar sering terbanting sendiri, jendela terbuka meskipun sudah dipalang kayu. Di malam tertentu, terdengar suara azan samar dari kejauhan, tetapi bercampur dengan jeritan wanita dan tangisan bayi. Suara itu membuat bulu kuduku berdiri, karena terasa tidak berasal dari dunia manusia. Ibu semakin kurus. Ia sering duduk termenung di ruang tengah, menatap kosong ke arah pintu belakang. Kadang aku melihat bibirnya bergerak sendiri, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Ketika kutanya, ia hanya menjawab singkat, "Mereka marah, men. Mereka ingin kita tetap di sini." Jawabannya membuatku semakin tertekan. Aku merasa rumah ini mulai mengambil kendali atas pikiran ibu, memanipulasi jiwanya. Suatu malam, teror mencapai puncaknya. Sinta mengalami kerasukan. Tubuhnya kaku, matanya memutar ke atas, dan dari mulutnya keluar suara berat yang bukan suaranya. "Kalian milik kami, tak ada jalan keluar," begitu suara itu bergema dari mulut adikku. Aku dan Yudi mencoba menahannya, tetapi tubuh Sinta terasa sangat kuat, tak sebanding dengan tubuh kecilnya. Ibu menangis histeris, memeluk Sinta meskipun tubuh adikku terus memberontak. Setelah berjam-jam, tubuh Sinta akhirnya lunglai, dan ia pingsan. Ketika sadar, ia tidak ingat apapun. Malam itu membuatku semakin yakin bahwa rumah ini tidak hanya dihuni roh, tetapi mereka juga ingin menguasai tubuh kami. Aku mulai sering bermimpi berada di sebuah sumur tua. Dari dasar sumur itu, tangan-tangan hitam menjulur, menarikku ke bawah. Aku berusaha berteriak, tetapi suara tidak keluar. Saat aku hampir jatuh ke dalam, aku selalu terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Setiap kali aku membuka mata, aku mendapati pintu kamar terbuka, meski sebelumnya sudah kukunci rapat.
Aku tidak tahu lagi bagaimana caranya melawan. Di dalam rumah ini, waktu terasa berjalan berbeda. Siang terasa singkat, dan malam begitu panjang seakan tak ada habisnya. Bahkan kadang aku merasa hari-hari bercampur, tidak tahu lagi apakah ini hari Senin, Selasa, atau Jumat. Yang kuingat hanyalah teror yang terus menghantui setiap jam. Bau busuk sering memenuhi rumah, terutama menjelang tengah malam. Kadang bau itu berubah menjadi wangi bunga melati yang menyengat, disusul dengan suara langkah seseorang berjalan di sekitar tempat tidur. Aku merasa semakin lemah, tubuhku sering demam tanpa sebab. Yudi mulai sering berbicara sendiri, tertawa kecil seolah sedang mendengar candaan dari teman tak kasat mata. Sinta sering menangis tanpa alasan, matanya sembab, seakan melihat sesuatu yang tidak berani ia ceritakan. Ibu, semakin hari semakin jauh. Kadang aku merasa ibu sudah bukan ibu yang kukenal, karena tatapan matanya kini kosong, seperti ada jiwa lain yang mengendalikannya. Dan aku tahu, jika kami tidak segera keluar, rumah ini akan menelan kami satu persatu, mengunci jiwa kami dalam kegelapan abadi. Puncak awal kengerian. Malam itu, aku memutuskan untuk tidak tidur. Aku duduk di ruang tengah dengan lampu menyala terang, berharap bisa berjaga jika sesuatu kembali terjadi. Sinta dan Yudi sudah kutidurkan lebih awal, meski aku tahu keduanya masih gelisah dalam tidur mereka. Ibu duduk di sampingku, wajahnya pucat, matanya cekung dalam karena kurang tidur. Kami hanya terdiam, mendengarkan suara angin di luar yang terasa tidak wajar, seperti hembusan napas panjang dari makhluk tak kasat mata. Tiba-tiba, lampu berkelip, lalu padam. Gelap total menyelimuti rumah, hanya menyisakan suara detak jantungku yang berpacu kencang di telinga. Dari arah dapur, terdengar suara kursi digeser, lalu suara langkah yang semakin mendekat ke ruang tengah. Aku memegang tangan ibu, merasakan dingin luar biasa dari kulitnya. Sosok tinggi hitam muncul dari kegelapan, berjalan perlahan menuju kami. Matanya menyala merah, wajahnya kabur, tubuhnya seperti gumpalan asap pekat yang bergerak. Aku ingin berlari, tetapi kakiku seperti dipaku ke lantai. Sosok itu berhenti tepat di depan kami, lalu mengeluarkan suara mendesis panjang, seperti ular yang marah. Ibu tiba-tiba jatuh pingsan, tubuhnya kejang-kejang di lantai. Aku panik, mencoba mengangkat tubuh ibu, tetapi hawa dingin dari sosok itu menekan dadaku hingga aku sulit bernapas. Dengan sisa tenaga, aku menyeret tubuh ibu ke kamar, menutup pintu rapat. Namun, suara ketukan keras menghantam pintu berkali-kali, membuatku yakin pintu itu akan jebol. Sinta dan Yudi terbangun karena kegaduhan itu, mereka menangis ketakutan. Aku hanya bisa berdoa sambil memeluk keduanya, berharap pintu itu tidak benar-benar terbuka. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, suara ketukan berhenti. Sunyi, hanya terdengar isak tangis adik-adikku. Ketika kubuka mata, pintu kamar masih utuh, tetapi di permukaannya terdapat bekas goresan panjang, seolah dicakar oleh cakar tajam. Malam itu kami bertahan dalam ketakutan yang tak terlukiskan, berpelukan di dalam kamar yang terasa seperti satu-satunya tempat aman yang tersisa. Esoknya, aku bertekad membawa ibu dan adik-adikku pergi. Aku mengemasi beberapa pakaian, mengajak Sinta dan Yudi bersiap. Namun anehnya, setiap kali aku hendak melangkah keluar pintu utama, tubuhku terasa sangat berat, seolah ada yang menarikku ke dalam rumah. Napasku sesak, keringat dingin membasahi tubuhku. Sinta juga menangis, berkata bahwa ia mendengar suara wanita berbisik di telinganya, "Jangan tinggalkan aku." Yudi bahkan pingsan di depan pintu, tubuhnya kaku seolah menolak untuk keluar. Aku panik, berusaha menggendongnya keluar, tetapi semakin dekat ke pintu gerbang, langkahku semakin berat. Seolah tanah di halaman itu mengikat kakiku. Aku terjatuh, tubuhku menempel di tanah, tidak bisa bangun. Dari sudut mata, aku melihat bayangan hitam bergerak cepat dari dalam rumah menuju kami. Aku memeluk Yudi sekuat tenaga, menutup mataku sambil berdoa. Ketika kubuka lagi mataku, kami sudah berada kembali di ruang tengah, seakan-akan usaha melarikan diri tadi hanyalah mimpi buruk. Namun, pakaian kami kotor oleh tanah, membuktikan bahwa semua itu nyata.
Aku merasa rumah ini benar-benar tidak akan membiarkan kami pergi. Hari-hari berikutnya semakin mengerikan. Sinta sering mengalami kerasukan, tubuhnya menari-nari sendiri di tengah malam, lalu jatuh pingsan dengan tubuh penuh memar. Yudi semakin sering berbicara sendiri, seolah ada sahabat gaib yang selalu bersamanya. Ibu hampir tidak pernah berbicara lagi. Ia duduk di kursi tua ayah, menatap kosong, kadang tersenyum sendiri. Senyum itu membuatku merinding, karena bukan senyum seorang ibu yang kukenal, melainkan senyum kosong yang dingin, tanpa emosi. Aku merasa rumah ini perlahan mencuri jiwa keluargaku satu persatu. Aku mencoba menghubungi ustaz yang pernah datang, tetapi setiap kali aku ingin pergi ke desanya, jalannya terasa berubah. Aku selalu kembali ke depan rumah, meski sudah berjalan jauh. Seolah jalan keluar benar-benar tertutup untukku. Malam itu, aku bermimpi bertemu ayah. Ia berdiri di halaman belakang, tubuhnya pucat, matanya kosong, tetapi suaranya jelas. Pergilah, kalau bisa. Jangan biarkan mereka mengambil kalian semua. Ketika aku mendekat, tubuh ayah hancur menjadi abu, tertiup angin, meninggalkan suara jeritan panjang. Aku terbangun dengan tubuh gemetar, keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Dan aku sadar, kalau aku tidak segera menemukan cara, rumah ini akan benar-benar menjadi kuburan bagi kami semua. Setelah mimpi bertemu ayah itu, pikiranku semakin kacau. Aku mulai percaya bahwa roh ayah memang masih terjebak di rumah ini bersama kami. Aku tidak lagi merasa hanya satu atau dua arwah yang menghuni, melainkan puluhan, mungkin ratusan. Setiap malam, suara-suara samar terdengar di lorong rumah. Kadang terdengar seperti orang berbicara dalam bahasa kuno, kadang seperti doa yang dipelintir menjadi nyanyian menyeramkan. Aku tidak bisa membiarkan keluargaku terus hancur seperti ini. Aku mencoba mencari buku-buku doa lama yang pernah diberikan ayah. Di dalamnya, ada tulisan tangan ayah tentang amalan yang harus dibaca ketika diganggu makhluk halus. Malam itu, aku duduk di ruang tengah, membaca doa-doa dengan suara lantang. Pada awalnya, rumah terasa bergetar, pintu berderit, angin kencang berhembus meski semua jendela tertutup. Lalu, terdengar suara tertawa yang panjang, serak, bercampur dengan tangisan anak kecil. Lilin yang kupasang tiba-tiba padam satu persatu, hingga aku dikelilingi kegelapan. Aku terus membaca doa, meski tubuhku gemetar hebat. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul wajah ayahku. Namun kali ini, wajahnya penuh luka, matanya hitam legam. Berhenti, men, kau hanya membuat mereka semakin marah, katanya dengan suara yang bukan suara ayahku. Aku menutup mata, menolak percaya pada sosok itu. Tetapi suara itu semakin keras, berubah menjadi jeritan melengking yang menusuk telinga. Tiba-tiba tubuhku terdorong ke belakang, menghantam dinding dengan keras. Aku terbatuk darah, tubuhku lemas, tetapi aku tahu aku tidak boleh berhenti. Sinta dan Yudi berlari menghampiriku, wajah mereka penuh ketakutan. Mas, jangan teruskan. Mereka marah. Teriak Sinta, matanya berlinang air mata. Namun aku hanya bisa berbisik lirih, kalau kita diam saja, mereka akan menelan kita. Malam itu berakhir dengan kegagalan. Doa-doaku tidak cukup kuat untuk melawan kekuatan yang sudah berakar di rumah ini. Esoknya, aku merasa tubuhku lebih lemah. Setiap langkah terasa berat, seakan energiku tersedot habis. Ibu semakin aneh. Ia kini berbicara dengan kursi kosong, tersenyum, lalu tertawa kecil. Aku mencoba mengguncang bahunya, tetapi ia menatapku dengan mata kosong, berkata, mereka lebih sayang padaku daripada kamu, men. Kata-katanya menusuk hatiku, seakan ibu bukan lagi dirinya sendiri. Malam berikutnya, aku memutuskan menulis surat. Jika suatu saat aku mati, setidaknya orang lain tahu apa yang terjadi di rumah ini. Aku menulis dengan tangan gemetar, mencatat setiap kejadian sejak masa kecil hingga saat itu. Namun ketika aku terbangun keesokan paginya, surat itu hilang. Aku mencari di seluruh ruangan, tetapi tidak menemukannya. Yang kutemukan hanyalah secarik kertas kosong di meja, dengan tulisan samar berwarna merah, tidak ada yang boleh tahu.
Tulisan itu bukan milikku. Aku mulai merasa permainan kegelapan ini sengaja dilakukan untuk menghancurkan kewarasan kami. Malam berikutnya, Sinta mengalami mimpi buruk. Ia berteriak-teriak dalam tidurnya, tubuhnya menendang-nendang udara. Aku mencoba membangunkannya, tetapi matanya tetap terpejam, mulutnya berbisik, "Aku akan ikut mereka, aku akan ikut." Aku menamparkan pipinya agar sadar, akhirnya ia terbangun dengan napas terengah-engah. Air matanya mengalir deras, ia memelukku sambil berkata, "Mas, aku lelah. Mereka tidak akan berhenti." Kata-katanya membuatku hampir menyerah, tetapi aku tahu aku harus tetap berdiri. Yudi semakin parah. Ia tidak hanya berbicara sendiri, tetapi juga sering tertawa keras di tengah malam, seolah ada yang menghiburnya. Ketika kutanya dengan siapa ia berbicara, ia menjawab polos, "Dengan teman baruku. Mereka baik, mereka ingin aku tinggal di sini selamanya." Hatiku hancur mendengar itu. Aku tahu mereka semua mulai dikuasai oleh entitas-entitas di rumah ini. Malam berikutnya, aku mendengar suara gamelan Jawa dimainkan di ruang tengah. Suara itu begitu nyata, padahal tidak ada alat musik apapun di rumah kami. Aku berjalan perlahan menuju ruang tengah, jantungku berdegup kencang. Di sana, aku melihat bayangan-bayangan samar menari dalam lingkaran, seperti sedang melakukan upacara kuno. Di tengah lingkaran itu, ada sosok wanita berambut panjang dengan wajah hancur, menatapku dengan senyum mengerikan. Aku mundur, tetapi bayangan-bayangan itu berbalik menatapku. Mata mereka kosong, tubuh mereka bergetar seperti bayangan hidup. Aku berlari ke kamar, menutup pintu, memeluk Sinta dan Yudi yang gemetar di bawah selimut. Malam itu kami tidak tidur sama sekali, hanya mendengar suara gamelan yang terus berdentang hingga fajar. Aku sadar rumah ini sedang memainkan permainan kegelapan yang panjang, perlahan mencabik jiwa kami sedikit demi sedikit. Dan aku mulai takut bahwa pada akhirnya, kami semua akan menjadi bagian dari bayangan itu. Sejak malam gamelan itu, aku tidak lagi bisa membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Setiap kali aku menutup mata, aku merasa tubuhku tertarik masuk ke dalam lorong panjang yang gelap, penuh suara bisikan. Ketika aku membuka mata, anehnya aku tetap berada di lorong itu, meski tubuhku seharusnya berada di kamar. Rasanya seperti rumah ini menciptakan dunianya sendiri, menjeratku di dalam labirin tanpa akhir. Sinta semakin pucat. Ia jarang makan, lebih sering duduk menatap kosong ke jendela. Kadang ia berbisik lirih, "Mereka sudah memanggilku, aku harus pergi." Aku mengguncang bahunya, tetapi ia menolak menatapku. Seolah aku hanyalah bayangan yang tak lagi ia kenali. Yudi bahkan lebih parah. Ia sering menghilang di malam hari, lalu kutemukan sedang duduk di ruang tengah dengan tubuh kaku, matanya kosong. Ketika kutanya, ia hanya berkata, "Aku sedang belajar menjadi seperti mereka." Kata-kata itu membuat darahku membeku. Rumah ini tidak hanya menghantui kami, tetapi juga mengajari kami untuk ikut menjadi bagiannya. Malam itu, aku mencoba menulis lagi. Kali ini aku sembunyikan catatanku di bawah papan lantai yang longgar, berharap setidaknya ada yang menemukannya jika aku gagal keluar dari tempat ini. Saat tengah malam, aku terbangun oleh suara langkah kaki yang menyeret di lorong. Suara itu lambat, berat, dan menyakitkan, seperti seseorang yang tubuhnya dipenuhi luka. Aku mengintip dari balik pintu kamar, dan kulihat sosok tinggi besar berjalan dengan kepala terkulai, darah menetes dari wajahnya. Ia berhenti tepat di depan kamarku, lalu menoleh dengan gerakan patah-patah. Matanya kosong, mulutnya sobek hingga ke telinga, seolah dipotong paksa. Aku buru-buru menutup pintu, tubuhku gemetar hebat. Tapi suara langkah itu terus berputar-putar di depan kamar, seakan menunggu aku membuka pintu lagi. Malam itu aku tidak tidur, hanya duduk di lantai sambil menggenggam rosario peninggalan ayah, berharap ada keajaiban yang bisa mengusir teror ini. Fajar menyingsing, tetapi rumah tetap gelap. Matahari seolah enggan masuk ke dalamnya, seakan ada selubung tak kasat mata yang menutupinya dari dunia luar. Ibu kini tidak lagi sekadar bicara sendiri. Ia mulai menulis di dinding dengan kapur merah yang entah dari mana ia dapatkan.
Tulisan itu berupa huruf-huruf Jawa kuno yang tidak bisa kubaca. Ketika kutanya apa maksudnya, ia tersenyum dan menjawab, "Ini jalan keluar kita. Tapi hanya kalau kita mau menyerahkan diri sepenuhnya." Aku menelan ludah, tidak sanggup menanggapi kata-kata itu. Malam berikutnya, terdengar suara gamelan lagi, tetapi kali ini bercampur dengan suara teriakan orang-orang yang kesakitan. Suara itu datang dari bawah rumah. Aku teringat dengan papan lantai longgar tempat aku menyembunyikan catatan. Dengan hati-hati aku mengangkat papan itu, dan bau busuk menusuk hidungku. Dari celah itu kulihat bayangan orang-orang berjalan, wajah mereka rusak, tubuh mereka penuh darah. Mereka menengadah ke arahku, seolah tahu aku sedang mengintip, dan tatapan mata mereka yang penuh penderitaan membuatku mual. Aku segera menutup papan lantai itu, napasku memburu. Aku baru sadar bahwa rumah ini tidak hanya memiliki satu dunia. Ada dunia lain di bawahnya, sebuah panggung penderitaan yang tak pernah berhenti. Malam demi malam, batas antara dunia nyata dan dunia gaib semakin kabur. Kadang aku melihat Sinta tidur di ranjang, tetapi di saat bersamaan aku juga melihatnya berdiri di sudut kamar dengan mata melotot. Kadang aku mendengar Yudi menangis, tetapi ketika ku dekati, ia malah tertawa keras dengan suara yang bukan suaranya. Kadang aku memeluk ibu, tetapi tubuhnya begitu dingin, seolah bukan lagi manusia. Aku mulai takut bahwa mereka semua perlahan digantikan oleh sesuatu yang lain. Dan aku, cepat atau lambat, akan bernasib sama. Aku mencoba keluar rumah pada siang hari. Namun setiap kali aku membuka pintu depan, yang terlihat hanyalah lorong panjang yang sama, gelap, tanpa ujung. Aku menutup pintu, lalu membukanya lagi, tetapi pemandangan itu tetap sama. Rumah ini sudah menelan kami. Tidak ada lagi jalan keluar yang nyata. Malam berikutnya, suara gamelan berhenti. Namun yang menggantikan adalah suara orang berbaris, langkah kaki teratur, seperti sebuah pasukan. Dari jendela, aku melihat ratusan bayangan berjalan di halaman, membawa obor, menatap ke arah rumah. Mereka berhenti serentak, lalu menunduk, seperti memberi penghormatan pada sesuatu yang berdiri di belakangku. Aku berbalik dengan gemetar, dan di sana, di tengah ruang, berdiri sosok tinggi dengan wajah tertutup kain putih berlumur darah. Ia menatapku tanpa mata, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Kini giliranmu, men." Ketika sosok tinggi itu memanggil namaku, seakan-akan seluruh udara di dalam rumah tersedot keluar. Ruangan menjadi hening, hanya suara detak jantungku sendiri yang terdengar menggema keras di telingaku, berpacu dalam irama panik. Suara itu tidak seperti suara manusia, ia dalam, berat, serak, dan seolah datang dari segala arah sekaligus, memenuhi setiap celah dan sudut rumah. Aku merasa tubuhku kaku, seolah otot-ototku membeku, menolak untuk bergerak. Keringat dingin menetes deras dari pelipis, mengalir ke pipi, lalu jatuh ke lantai yang sudah dipenuhi bercak darah kering yang tak ku ketahui asalnya. Sosok itu semakin jelas dalam pandanganku, tingginya hampir menyentuh langit-langit, kepalanya tertutup kain putih lusuh dengan noda merah pekat menyebar di bagian wajah. Dari sela kain, darah masih menetes perlahan, setiap tetesnya menghasilkan bunyi tuk-tuk, yang membuat lantai kayu bergetar halus. Aku ingin berteriak, tetapi suara tercekat di kerongkongan, hanya keluar berupa erangan lirih yang bahkan aku sendiri nyaris tak mendengarnya. Sosok itu melangkah ke arahku. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi kayu berderit panjang, seperti jeritan rumah yang kesakitan. Aku mundur, hingga punggungku menempel pada dinding yang dingin dan lembab. Tidak ada lagi jalan keluar. Ketika ia berhenti tepat di depanku, tangannya yang panjang dan kurus perlahan terangkat. Jari-jarinya hitam, kurus seperti ranting terbakar, dengan kuku panjang runcing yang memantulkan cahaya samar dari lampu gantung yang nyaris padam. Ia menyentuh dahiku dengan ujung jarinya, dan seketika pandanganku runtuh. Dunia di sekitarku berputar, seperti aku diseret ke dalam pusaran air yang dalam dan gelap, lalu semuanya menghilang. Ketika mataku terbuka kembali, aku sudah berada di sebuah lapangan luas penuh lumpur. Langit di atas berwarna merah pekat, seakan terbakar,
namun tanpa sumber api yang jelas. Bau anyir darah menusuk hidungku, membuatku ingin muntah. Di sekelilingku berdiri ratusan sosok manusia, tubuh mereka compang camping, kulit mengelupas, dan wajah mereka hancur, sebagian tanpa mata, sebagian tanpa rahang. Mereka menatapku dengan mata kosong, seolah aku adalah pusat yang harus mereka ikuti. Aku berusaha mundur, namun lumpur di bawah kakiku terasa hidup, menelan betisku perlahan seperti hisapan rawa yang rakus. Ratusan tangan terangkat bersamaan, menunjuk ke arahku, jari-jari mereka panjang, patah, dan ada yang hanya tersisa tulang. Suara gamelan tiba-tiba terdengar, nyaring, tetapi nadanya sumbang, bercampur dengan jeritan panjang yang menusuk telinga. Dari balik kabut, sosok lain bermunculan, anak-anak kecil tanpa wajah, wanita berambut panjang dengan rahang terlepas, dan pria-pria dengan kepala terpenggal tetapi tetap berjalan. Mereka masuk ke lingkaran, mengurungku semakin rapat, napas mereka seperti bisikan ribuan suara yang bergema dalam kepalaku. Aku menutup mata, berharap ini semua hanya halusinasi. Tapi saat kubuka kembali, aku berada di sebuah ruangan bawah tanah yang sempit dan gelap. Dinding-dindingnya basah oleh darah yang mengalir perlahan, bercampur dengan tanah liat yang lembab. Bau busuk begitu kuat hingga perutku bergejolak, hampir muntah. Di sudut ruangan, sesajen bertebaran, kepala ayam yang sudah membusuk, bunga layu, dan dupa yang masih mengepulkan asap tipis. Tengkorak manusia berjejer di rak kayu, sebagian masih melekat dengan sisa-sisa daging kering. Tulang belulang berserakan di lantai, beberapa patah, beberapa masih terikat dengan benang merah yang lusuh. Tulisan kuno berwarna merah darah memenuhi dinding, dengan simbol-simbol yang tak kupahami, seolah-olah dinding itu sendiri berdarah. Di tengah ruangan berdiri sebuah panggung kayu kecil, ditutupi kain hitam yang berdebu. Kain itu bergerak pelan, naik turun, seperti ada sesuatu di bawahnya yang sedang bernapas. Aku melangkah mendekat dengan gemetar, jantungku berdentum semakin kencang. Setiap langkah terasa berat, seakan ruangan itu berusaha menahanku untuk tidak melihat isi di bawah kain itu. Namun rasa penasaran bercampur dengan ketakutan membuat tanganku terulur. Aku meraih ujung kain, tangan gemetar, lalu menariknya perlahan. Dan di bawah kain itu, terbaring tubuhku sendiri. Wajahku pucat, bibir membiru, mata terpejam, dan mulutku robek hingga ke pipi. Tubuh itu kaku, dingin, seperti mayat yang telah lama disimpan di sana. Aku mundur dengan terhuyung, mataku terbelalak tak percaya. Napasku terengah-engah. Tiba-tiba, suara berat sosok tinggi itu bergema dari kegelapan, "Kau sudah mati sejak lama, men. Kau hanya belum menerima." Aku menutup telinga, berteriak, "Tidak. Aku masih hidup. Aku masih bernapas." Tapi suara itu tertawa, berat, panjang, membuat ruangan bergetar dan tengkorak-tengkorak di rak jatuh berserakan. Mayat dengan wajahku itu tiba-tiba membuka mata. Tatapannya kosong, tetapi lurus menatapku, seolah aku hanyalah pantulan dirinya. Mulutnya bergerak, mengeluarkan suara yang sama persis dengan suaraku sendiri, "Kita adalah satu." Tangannya terangkat, mencengkeram leherku dengan kekuatan luar biasa, membuatku tercekik dan pandangan berkunang. Tepat sebelum aku kehilangan kesadaran, aku terlempar kembali ke ruang tamu rumahku, namun kali ini, keluargaku menatapku dengan mata hitam pekat dan senyum terlalu lebar, seakan mereka bukan lagi manusia. Aku terperangah ketika melihat sosok-sosok yang menyerupai keluargaku berdiri di ruang tamu. Mereka tampak sama, wajah, postur, bahkan pakaian yang selalu kukenal sejak lama. Namun, ada sesuatu yang sangat menyakitkan dan mengerikan dalam diri mereka. Mata mereka berwarna hitam legam, tanpa bola mata putih, seolah-olah hanya ada kekosongan yang dalam dan tak berujung. Senyum mereka begitu lebar, terlalu lebar untuk wajah manusia, hingga pipi mereka tampak robek di sudutnya. Tubuh mereka bergerak perlahan, kaku, seperti boneka yang ditarik dengan benang kasar. Ibuku melangkah lebih dulu, gaunnya terseret di lantai, menimbulkan suara gesekan yang menusuk telinga. "Nak, kau pulang juga?" katanya dengan suara yang bergetar,
tetapi nadanya dingin, tak lagi hangat seperti dulu. Aku mundur perlahan, menempel pada dinding, tubuhku masih gemetar setelah pengalaman melihat mayatku sendiri. Ayahku menyusul, wajahnya pucat pasi, kulitnya tampak mengelupas di leher, memperlihatkan daging yang sudah menghitam. Kau sudah lama kami tunggu, ucapnya. Suaranya serak, seperti berasal dari rongga dada yang penuh air busuk. Adikku muncul dari balik sofa, matanya kosong, bibirnya berlumur darah segar yang masih menetes ke lantai. Ia memegang boneka kecil, tetapi boneka itu tampak hidup, matanya berkedip-kedip dengan tatapan tajam yang aneh. Suara tangis bayi terdengar samar dari arah boneka itu, tapi aku tahu adikku tidak lagi membawa mainan, melainkan sesuatu yang lebih mengerikan. Aku ingin berlari ke pintu, tetapi kakiku seakan menancap di lantai, tak bisa kugerakkan sedikit pun. Keluargaku mendekat bersamaan, langkah mereka sinkron, seperti diatur oleh kekuatan tak terlihat. Jantungku berdentum cepat, napasku memburu, dadaku terasa sesak. Ibuku mengulurkan tangan, tangannya dingin, kuku-kukunya panjang dan berwarna kehitaman. Kembali pada kami, nak, jangan melawan, bisiknya dengan nada menyeramkan yang membuat bulu kudukku berdiri. Aku menggeleng, berusaha berteriak, tetapi suara yang keluar hanyalah lirihan tak terdengar. Ayahku mengeluarkan tawa rendah, serak, dan panjang, membuat bulu kudukku merinding hingga ke tulang. Tak ada lagi yang bisa kau pilih. Kau adalah bagian dari rumah ini. Dan rumah ini adalah kami. Tubuh mereka perlahan berubah wujud. Wajah ibu retak seperti tanah kering, darah mengalir dari celah-celahnya. Leher ayah terpelintir ke belakang dengan bunyi krek keras, tetapi ia tetap berjalan maju. Adikku menggigit boneka itu, darah memancar dari mulut mainan yang ternyata bukan lagi kain, melainkan daging hidup. Suara jeritan bercampur dengan tawa bergema dari segala sudut rumah. Lampu gantung di ruang tamu bergoyang hebat, cahayanya berkedip-kedip, memantulkan bayangan keluarga palsuku di dinding. Bayangan itu tidak menyerupai manusia, melainkan makhluk-makhluk mengerikan dengan kepala hewan, tubuh manusia, dan cakar panjang. Aku menutup mata, berharap ini semua hanyalah ilusi. Tapi ketika kubuka kembali, mereka sudah tepat di depanku. Napas ibu berhembus di wajahku, dingin, bercampur bau busuk kematian. Ayah menempelkan tangannya di dadaku, dan seketika jantungku berdebar tak karuan, seperti ingin meledak. Adikku menempelkan wajahnya ke pipiku, darah segar mengalir dari mulutnya, membasahi kulitku. Aku berteriak sekuat tenaga, tetapi suaraku terdengar seperti gema jauh di dalam lorong yang tak berujung. Tiba-tiba, rumah berguncang keras, seperti diguncang gempa bumi. Dinding bergetar, cat-cat terkelupas, dan dari celah-celah retakan dinding mengalir cairan hitam pekat. Cairan itu menetes ke lantai, membentuk genangan yang semakin luas, berbau amis bercampur busuk. Dari genangan itu, muncul tangan-tangan pucat yang meraih kakiku, menarikku ke bawah. Aku meronta, berusaha melepaskan diri, tetapi genggaman mereka terlalu kuat. Keluargaku hanya menatap, tersenyum, seakan menikmati penderitaanku. Kau tak bisa lari lagi, suara mereka bergema bersamaan, membuat telingaku berdenyut sakit. Aku merasakan tubuhku semakin tenggelam ke dalam genangan hitam itu, dinginnya menusuk hingga ke tulang. Ruangan berputar, cahaya semakin redup, dan suara-suara aneh memenuhi kepalaku. Jeritan, tangisan, tawa, doa, semuanya bercampur menjadi satu, memekakkan telinga. Aku menutup mata, mencoba melawan, tetapi rasa putus asa menelan seluruh pikiranku. Ketika kubuka mata kembali, aku berada di sebuah ruang gelap tanpa dinding, tanpa lantai, tanpa atap. Hanya kegelapan mutlak yang menyelubungiku. Suara keluargaku masih terdengar, tetapi kini datang dari dalam kepalaku sendiri. Kami di sini, nak. Selamanya bersamamu. Aku berdiri di tengah ruangan yang tak lagi bisa kudeskripsikan sebagai dunia nyata. Segalanya gelap, dingin, dan penuh dengan gema suara asing yang menusuk telinga. Napasku terputus-putus, setiap tarikan terasa seperti ditahan oleh tangan tak kasat mata yang mencengkeram paru-paruku.
Darah berdesir deras di pelipisku, membuat kepalaku berat, seakan setiap detik adalah ancaman pingsan. Suara keluargaku yang seharusnya menenangkan justru berubah menjadi siksaan. Mereka berbisik dari segala arah dengan nada penuh paksaan. "Kau milik kami," begitu kata mereka, berulang-ulang, sampai kata-kata itu terdengar seperti mantra terkutuk yang tak bisa kuhentikan. Aku mencoba menutup telinga dengan kedua tanganku, tapi suaranya malah menjadi lebih jelas, menggema di dalam rongga kepalaku. Gema itu membuat tubuhku merinding, bulu kuduk berdiri, dan rasa dingin menjalar dari tengkuk hingga ke ujung kaki. Di kejauhan, samar-samar aku melihat cahaya redup berbentuk persegi, seolah sebuah pintu yang entah kenapa tampak begitu asing namun menggoda. Pintu itu berayun pelan, seakan mengundangku untuk datang mendekat. Aku tahu pasti ada sesuatu yang salah dengan cahaya itu, tetapi kakiku seperti digerakkan oleh kekuatan yang lebih besar dariku sendiri untuk melangkah ke arah sana. Setiap langkahku terasa berat, seolah ada beban besi yang menggantung di pergelangan kakiku. Suara keluargaku berubah, tak lagi lembut, melainkan jeritan panjang yang menggema dari segala penjuru. "Jangan pergi, jangan tinggalkan kami." Suara itu melolong, menyayat jantungku. Jeritan itu semakin keras, hingga telingaku perih dan hangat, lalu setetes darah mengalir di sisi wajahku. Aku mencoba menutup mataku sambil tetap berjalan, berharap bisa mengabaikan jeritan itu, tapi suara mereka menusuk dari dalam kepalaku. Saat itulah, tangan-tangan hitam muncul dari lantai gelap, meraih kakiku, menarikku ke bawah dengan kuku-kuku panjangnya. Aku meronta, tapi cengkeramannya kuat, meninggalkan luka goresan yang berdarah di betisku. Cairan hangat menetes di kakiku, bercampur dengan cairan lengket yang entah apa asalnya dari lantai itu. Rasa sakitnya menusuk, membuatku nyaris berteriak, namun aku menahan, takut kalau jeritanku akan memanggil sesuatu yang lebih buruk. Aku memaksa mengangkat kakiku, menyeretnya dengan tenaga terakhir, agar pintu itu semakin dekat dalam jangkauanku. Ketika aku hampir bisa menyentuh gagang pintu yang bercahaya redup itu, tiba-tiba pintu menutup dengan hentakan keras. Bunyi dentumannya menggema ribuan kali, membuat dadaku bergetar dan tubuhku jatuh berlutut. Dari balik pintu yang tertutup rapat, terdengar suara tangisan bayi bercampur tawa gila yang tak mungkin berasal dari manusia. Suara itu begitu mengerikan, membuat bulu kudukku berdiri dan perutku mual hingga hampir muntah. Aku menunduk, menangis dalam keputusasaan, merasakan betapa sia-sianya usahaku keluar dari neraka ini. Namun, kegelapan tak memberiku waktu untuk meratap. Dari balik bayangan, keluargaku kembali muncul. Wajah mereka kali ini jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya, kulit wajah terkelupas, mata menonjol keluar, dan mulut mereka robek lebar hingga ke telinga. Bau busuk menyengat, seperti daging busuk yang sudah berhari-hari membusuk di bawah matahari, memenuhi udara dan membuat nafasku tercekik. Mereka berjalan lambat ke arahku, langkah kaki mereka tak menghasilkan suara, seolah mereka melayang. Aku merangkak mundur, tapi lantai di belakangku sudah berubah menjadi genangan cairan hitam yang bergelembung. Tanganku tanpa sengaja menyentuh cairan itu, dan rasa dinginnya menusuk hingga ke tulang. Sensasi dingin itu bukan sekadar suhu, tapi seperti ada ribuan jarum halus menembus pori-pori kulitku dari dalam. Aku mencoba menarik tanganku, tapi cairan itu menempel, menarikku seolah ingin menyeretku masuk. Sudah waktunya, suara ayahku bergema dengan serak yang dipenuhi gema kegelapan. Ibuku mendekat, memegang kepalaku dengan tangannya yang dingin, matanya menatapku kosong tanpa kehidupan. "Kau bukan lagi dirimu," katanya pelan, tapi setiap kata menghantam dadaku dengan kejam, "kau adalah bagian dari kami." Adikku tertawa kecil, tapi tawanya bukan lagi tawa anak manusia, melainkan suara ribuan jeritan anak-anak yang dipaksa tertawa. Tubuhku kaku, tak lagi bisa bergerak. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Dari luka-luka di kulitku, sesuatu mulai merayap masuk, seperti cairan berlendir hidup yang meresap ke dalam darahku. Rasa itu menjalar cepat, membuatku merasa bukan lagi memiliki tubuh sendiri, melainkan hanya wadah kosong yang dipenuhi sesuatu yang asing. Dari tengah kegelapan,
aku melihat sosok diriku sendiri berdiri. Dia benar-benar aku, dengan wajahku, tubuhku, bahkan luka-luka di kulitku, namun matanya hitam pekat tanpa bola mata. Senyumnya terlalu lebar, menampilkan deretan gigi yang tak wajar jumlahnya. Sosok itu mengangkat tangannya, seolah memberi salam, lalu berbicara dengan suara yang sama persis denganku. Terima kasih. Aku bebas karena kau. Aku ingin menolak, ingin berteriak, ingin memohon, tapi suaraku sudah hilang, tenggelam entah kemana. Sosok itu berbalik, melangkah menuju pintu yang tiba-tiba terbuka kembali dengan sendirinya. Pintu itu menyambutnya, lalu menutup pelan setelah ia melangkah keluar, meninggalkanku di dalam kegelapan pekat. Tawa keluargaku semakin keras, memenuhi seluruh ruangan, bercampur dengan jeritan yang entah datang dari mana. Aku mencoba berteriak untuk terakhir kalinya, tapi yang keluar hanyalah keheningan. Saat itu aku sadar, aku telah hilang, selamanya terjebak sebagai bagian dari rumah ini, tanpa masa lalu, tanpa nama, hanya kegelapan abadi.